Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi perekonomian. Dalam hal ini kita akan berusaha kenali kondisi perekonomian baik dalam perekonomian di dalam negeri, yang kita lanjutkan pembahasan dengan perekonomian global atau perekonomian di luar negeri. Penting bagi para pebisnis untuk memahami kondisi perekonomian suatu negara, dalam hal ini perekonomian di dalam negeri. Karena kondisi perekonomian itu akan berdampak kepada nilai perusahaan yang disebabkan oleh naik atau turunnya tingkat pendapatan perusahaan, yang akan berdampak kepada nilai kinerja perusahaan secara keseluruhan. Untuk kenali perekonomian suatu negara, umumnya kondisi ekonomi itu dinilai dari sudut pandang ekonomi makro dan sudut pandang ekonomi mikro. Sudut pandang ekonomi makro merefleksikan kondisi keseluruhan perekonomian pada suatu negara dalam suatu periode tertentu. Sedangkan kondisi ekonomi mikro berfokus pada bisnis dan umumnya kepada industri. Industri adalah kumpulan dari beberapa bisnis yang memiliki karakteristik yang sama. Kondisi ekonomi ini yang paling sering kita lihat, yang sering diperhatikan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, yaitu perubahan pada tingkat kegiatan ekonomi secara umum. Kondisi pertumbuhan ekonomi secara umum itu bisa ditunjukkan pada kondisi ekonomi yang tumbuh kuat atau disebut dengan strong economic growth, dan pertumbuhan ekonomi yang lemah atau weak economic growth. Pada saat pertumbuhan ekonomi kuat, biasanya tingkat pendapatan total semua penduduk relatif tinggi, sehingga volume pengeluaran untuk barang dan jasa juga tinggi. Karena permintaan untuk barang dan jasa tinggi, maka perusahaan yang menjual barang dan jasa dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi. Ini artinya bahwa manakala kondisi ekonomi tumbuh kuat, akan membuka peluang bisnis yang semakin lebar, yang semakin luas untuk melakukan ekspansi, karena di sana terdapat peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, ketika ekonomi tumbuh lemah, maka pertumbuhan ekonomi dirasakan lambat. Kenapa? Karena tingkat permintaan akan barang jasa juga rendah. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat juga turun, sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan secara keseluruhan. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, ada dua indikator, yaitu indikator utama dan indikator alternatif. Indikator utama biasanya dihitung dari total produksi dari barang dan jasa, atau sering disebut dengan Gross Domestic Product atau GDP, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tingkat pendapatan. Saya ulangi, indikator utama untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi adalah total produksi dari barang dan jasa, atau disebut dengan Gross Domestic Product. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB adalah total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi pada suatu negara dalam periode waktu tertentu. Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa GDP ini adalah semua produksi
barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh bisnis yang ada di dalam suatu negara selama 1 tahun. Apakah itu bisnis yang dilakukan oleh domestik, maksudnya oleh orang pribumi, atau bisnis yang dilakukan oleh orang asing yang ada di Indonesia. Itu dihitung semuanya sehingga menjadilah gross domestic product. Berikutnya, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, indikator yang kedua adalah melalui disebut dengan pengeluaran agregat atau agregat expenditure. Adalah nilai saat ini dari semua barang dan jasa dalam perekonomian atau jumlah total semua pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian selama periode tertentu. Secara sederhana, kita dapat menghitung bahwa berapa jumlah pengeluaran seluruh penduduk di dalam satu negara selama 1 tahun. Itu disebut dengan pengeluaran agregat. Berikutnya, untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dengan pendekatan indikator alternatif. Apa saja indikator alternatif? Antara lain tingkat pengangguran atau unemployment, inflasi, dan tingkat suku bunga. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Pada tayangan ini, yang diberikan garis merah ini merupakan indikator pertumbuhan ekonomi secara makro, yaitu terdiri dari GDP, agregat expenditure, unemployment, inflasi, interest rate. Ini adalah indikator-indikator yang sering digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dalam skala ekonomi makro. Sedangkan dalam ekonomi mikro biasanya hanya dihitung dengan perkembangan pada industri. Ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada triwulan kedua tahun sampai dengan triwulan kedua tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi ini saya ambil dari laporan BPS tahun 2020 yang menunjukkan bagaimana fluktuasi pertumbuhan ekonomi mulai triwulan 1 tahun 2018 sampai dengan triwulan kedua tahun 2020. Di sini menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi naik dan turunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak tahun 2018 sampai 2020. Dapat kita simpulkan dari gambar ini, dari grafik ini, bahwa sejak triwulan kedua tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin menurun, bahkan pada awal tahun 2020 sampai dengan triwulan kedua, ekonomi Indonesia semakin menurun sampai dengan tingkat minus 5,32%. Ini dapat dipacu dari kondisi COVID-19 yang berlangsung secara global pada saat ini. Berikutnya untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi dari indikator alternatif adalah tadi diukur dengan tingkat pengangguran atau unemployment. Umumnya dalam indikator ekonomi makro terdapat 4 jenis pengangguran. Disebut dengan pengangguran friksional, pengangguran musiman, pengangguran siklus atau cyclical unemployment, dan pengangguran struktural. Pengangguran friksional itu ditunjukkan yaitu disebut dengan pengangguran alamiah. Biasanya kondisi ini adalah kondisi di mana seseorang yang memiliki skill atau cakap, kemudian skill yang dia miliki ini sebenarnya dapat diserap oleh lapangan pekerjaan. Namun orang ini atau kondisi ini, seseorang sengaja berhenti dari pekerjaannya
karena dia ingin menemukan pekerjaan baru yang mungkin karena dia kepingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada pekerjaan di mana dia bekerja pada tempat yang lebih awal. Karena orang ini meyakini bahwa dengan skill yang dia miliki, dia akan segera mendapatkan pekerjaan baru. Kondisi ini misalnya dapat saja terjadi bagi Anda yang lulus kuliah 1 misalnya. Anda sudah kemudian menyebar lamaran kemana-mana dan yakin bahwa dalam waktu dekat Anda akan mendapatkan pekerjaan. Nah, pengangguran sementara Anda menganggur disebut dengan pengangguran friksional atau pengangguran alamiah. Yang kedua, ada pengangguran yang disebut dengan seasonal unemployment. Kondisi ini berlaku karena skill seseorang pada suatu musim tertentu tidak digunakan. Contoh yang bisa disampaikan di sini adalah misalnya kalau di negara-negara Eropa atau negara Amerika, instruktur ski mungkin menganggur pada musim panas. Dia termasuk menganggur pada sebuah musim tertentu. Berikutnya adalah pengangguran siklis atau cyclical unemployment. Ini menggambarkan kondisi bahwa tenaga kerja banyak yang menganggur karena kondisi ekonomi sedang buruk, seperti kondisi yang dialami Indonesia pada saat ini. Bukan hanya Indonesia, bahkan beberapa negara di seluruh dunia mengalami penurunan ekonomi karena kondisi COVID-19 ini yang mengakibatkan banyak tenaga kerja yang dirumahkan, di PHK dari tempat di mana dia bekerja sebelumnya. Kondisi ini dipicu karena kondisi ekonomi secara umum mengalami penurunan, sehingga permintaan akan barang dan jasa juga menurun. Dampaknya adalah perusahaan mengurangi kebutuhan akan tenaga kerja karena permintaan terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu juga menurun. Dan yang keempat disebut dengan pengangguran struktural atau structural unemployment. Ini pada situasi di mana sekelompok tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang memadai. Bukan berarti tidak ada lapangan pekerjaan tersedia, namun orang-orang yang termasuk orang-orang yang dibutuhkan atau tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tidak sesuai dengan skill yang dimiliki oleh orang itu pada lapangan pekerjaan yang ada. Sehingga situasi ini karena orang-orang tersebut atau tenaga kerja tersebut tidak memiliki keterampilan yang memadai, maka dia tidak bisa terserap oleh lapangan pekerjaan yang ada. Ini adalah gambaran pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Secara umum kita bisa lihat pada tabel di atas bahwa pengangguran di Indonesia juga fluktuatif. Pada tahun 2019 terjadi penurunan dari 6,87 turun menjadi 6,82 juta. Namun pada Februari 2020 pengangguran di Indonesia meningkat lagi dari 6.820.000 menjadi 6.880.000 pengangguran. Gambar berikutnya di bawah ini adalah menunjukkan berapa persentase jumlah pengangguran menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Kalau kita lihat di gambar ini, yang paling besar adalah tingkat pengangguran yang disumbangkan dari lulusan SMK. Kemudian yang kedua dari lulusan diploma, dan yang ketiga adalah lulusan dari perguruan tinggi, termasuk Anda yang sedang kuliah pada saat ini. Oleh karena itu, kenapa di setiap perguruan tinggi pada saat ini mendorong mahasiswanya untuk melakukan wirausaha agar dapat membuka lapangan pekerjaan? Karena terbukti bahwa lapangan pekerjaan yang ada pada saat ini
tidak dapat menyerap lulusan dari